Selamat siang, teman-teman. Sesi satu hari ini sudah selesai, tanggal 26 Maret 2025. Ini jam 1 lewat 23 menit, waktu Jakarta. Eh, Sebentar lagi, sesi 2 akan dimulai, bursa saham. Barangkali bagus kalau kita refleksi dulu sebentar tentang perkembangan yang terjadi. Ini adalah perkembangan hari ini. Kita lihat bahwa eh, indeks saham naik, persis seperti yang saya sampaikan kemarin dalam video saya yang berjudul dramatisasi ringan. Ya, eh, bukan Soros. Dramatisasi ringan bukan Soros. Jadi saya sampaikan kemarin bahwa harga akan naik kembali sesuai dengan kanal Bollinger ini. Ini disebut kanal Bollinger. Ternyata memang pagi ini naik dan mentok persis di kurva tengah. Jadi ini memang program statistik ya, Bollinger Band yang meramalkan dengan tepat ya. Setelah mengenai batas bawah dari Bollinger Band atau kanal Bollinger, maka harga dibanting dan berhenti persis di tengah sumbu dari Bollinger. Jadi ini bukan tanda berubah arah tren dari IHSG, bukan. Kenaikan pagi ini dari indeks bukan tanda bahwa IHSG akan berubah tren, belum. Kalau grafik ini menyatakan bahwa trennya masih seperti ini, ke bawah. Ya, jadi bisa saja misalnya ini akan menembus dulu merah sampai ke sini, ke batas ini, kemudian turun lagi ke bawah. Ya, seperti ini. Lihat ya. Di sini dia menembus merah, mentok di batas atas hijau ini, kemudian turun lagi ke bawah. Jadi grafiknya mondar-mandir di dalam kanal. Ya, boleh setuju nggak setuju, faktanya demikian. Nah, jadi kemungkinan juga ini akan eh, balik ke sini. Kalaupun tembus ke sini, akan balik di sini. Karena tren utamanya garis merah ini masih tren ke bawah. Ya, kita lihat ya, ini masih menuju ke bawah. Statistiknya bilang begitu. Nah, bagaimana merubah tren ini? Merubah tren ini kan adalah eh, teori statistik. Ya, saya dulu pernah hafal teorinya, pernah mengerti, tapi sekarang udah lama, udah belasan tahun yang lalu, saya sudah lupa, saya pakai saja. Intinya, teori statistik ini berlaku kalau suasana iklimnya stabil, sehingga perilaku dari gerakan harga ini bisa diprediksi. Tetapi kalau iklimnya berubah, maka eh, bisa terjadi perubahan. Eh, Tren yang ada dalam statistik ini bisa berubah. Jadi kita butuhkan perubahan iklim untuk ada perubahan dari kurva ini, yaitu iklim yang menciptakan transaksi-transaksi ini. Nah, apa itu iklimnya? Karena ini adalah indeks saham gabungan dari ekonomi negara, dari perusahaan-perusahaan di seluruh Indonesia yang ada di bursa, maka ini mencerminkan iklim dari suasana nyata di perusahaan tersebut. Jadi ini adalah pendapat, sebetulnya ini adalah pendapat dari para investor. Pendapat dari para investor yang berjual beli saham
Ternyata mereka berpendapat bahwa pesimis, makanya downtrend. Mereka pesimis terhadap perkembangan perusahaan-perusahaan yang terlibat. Dari mana pesimisme ini? Tentu para investor ini melihat kepada iklim ekonomi yang menjadi dasar dari bekerjanya perusahaan-perusahaan atau bisnis. Uh, karena ini berlaku untuk semua perusahaan ya. Jadi tentu yang dilihat adalah iklim ekonomi. Jadi kita lihat pesimisme dari para investor terhadap iklim ekonomi Indonesia. Sehingga mereka melepaskan saham-sahamnya. Kalau yang kemarin waktu market crash itu ya di minggu ini di sini ya tanggal 18 Maret ini satu riak saja ya dari tren ini. Tren ini sudah terjadi sejak pergantian pemerintahan di bulan September ya. Itu pilpres selesai, kemudian pemenang dinyatakan, tapi ini belum dilantik. Tapi sudah sejak saat itu trennya turun terus. Di sini masih mendatar yang kita lihat ya. Turun, mendatar, ini orang mungkin masih ragu-ragu. Tapi kemudian turun, mendatar, turun lagi, dan sekarang makin tajam turun. Demikian. Jadi, apakah kita bisa mengharapkan berbaliknya tren ini? Ya, tergantung kepada iklim. Nah, kalau dari ini sih stabil saja dia ke bawah ya. Jadi, perlu ada satu pendapat baru daripada para investor bahwa perusahaan-perusahaan yang ada di bursa punya uh, prospek yang lebih baik. Kalau hal ini berlaku tadi sudah saya sampaikan ya, satu saat saja seminggu, 2 minggu itu mungkin gerakan sporadis dari para investor sepihak atau bagaimana. Tapi karena ini sejak pergantian sudah berbulan-bulan ya, sejak bulan tahun lalu, terus jadi demikian, tentu ini sudah menggambarkan sesuatu yang lebih serius. Memang opininya tidak baik. Jadi kalau berubah ya opini itu harus diperbaiki. Opini para investor mayoritas di bursa saham Jakarta. Jadi ini adalah cermin dari uh, prospek ekonomi kita. Sebagai cermin, boleh percaya, boleh tidak. Boleh tidak percaya, wah ini tidak ada hubungan dengan dunia nyata. Ya, ada yang bilang ekonomi masih bagus dan sebagainya. Ya boleh saja. Tapi ini adalah opini investor di bursa saham. Dan mereka tentu bukan orang-orang yang bodoh. Banyak orang pintar di situ. Lalu, apakah fakta downtrend ini diabaikan saja? Ya, kita bisa bilang negara ini hebat, bakal bagus. Tapi kita berhadapan dengan opini para investor. Itu intinya. Nah, silahkan apakah Anda tidak percaya pada para investor ini? Di situ ada dunia internasional ya. Intinya mereka khawatir. Mereka khawatir sehingga secara bertahap sejak bulan September kemarin keluar dari Republik, dari bursa kita dan lalu mengakibatkan turunnya saham. Jadi tetap waspada pada para pedagang, investor kita. Ini masih downtrend. Jangan sampai euforia karena tadi pagi ada indeks naik sampai mentok ke jumlah merah tadi. Tetap waspada, suasana masih downtrend. Tentang perbaikan tren, balik arah, tentu opini para investor harus berbalik arah dulu. Jadi kekhawatiran mereka ya mesti diminimalkan. Apa sih yang mereka khawatirkan? Intinya sejak
pemerintahan baru, terlalu banyak hal yang baru, ya kejutan-kejutan yang kemudian membuat orang khawatir. Kita nggak perlu membahas ini nggak bagus itu, tapi terlalu banyak saya lihat ya. Pemerintahan baru, kabinet baru, 100 menteri, kemudian proyek baru, makanan bergizi yang biaya besar, dan proyek-proyek besar lain, gigantic ya, mau bikin kilang minyak besar, mau bikin sekian juta perumahan, mau bikin apalagi itu giant seawall, great seawall sepanjang Jawa, mau bikin Danantara, mau bikin koperasi apa itu yang besar se Indonesia. Jadi banyak sekali proyek-proyek besar yang menyangkut uang besar yang muncul dalam satu saat. Tentu tidak aneh kalau ini sulit dicerna. Dan orang kemudian khawatir. Tambah lagi RUU TNI yang agak sensitif. Kita nggak tahu isinya, juga nggak bisa menilai bagus enggaknya ya. Itu biar para pakar yang menilai. Tapi intinya itu bukan hal yang mudah dimengerti dan sensitif. Karena menyangkut hubungan antara militer dan sipil. Indonesia sudah hidup sebagai dengan pemerintahan rezim sipil. Tidak ada kekhawatiran. Semua kekhawatiran ini berpuncak kepada orang nggak mau pusing. Ah, udahlah, tinggalin dulu. Maka berangkatlah mereka sejak dari bulan September itu sampai sekarang. Dan terakhir, sejak bulan Februari, sepertinya gara-gara Danantara lebih tajam penurunannya. Utamanya sih saya melihat ini kejutan, terlalu banyak kejutan, jadi barangkali pemerintah mau mendengarkan masyarakat ya, uh, lebih apa namanya menyerap aspirasi karena memang ada keresahan banyak demo mahasiswa di mana-mana soal TNI, soal uang kuliah, soal ekonomi. Nah, kekhawatiran jadi bukan yang khawatir bukan hanya para investor ya, ternyata juga masyarakat publik juga khawatir, para uh, civil society ya itu juga khawatir. Nah ini kan sebaiknya pemerintah mendengar sehingga ada adjustment, ada penyesuaian terhadap aspirasi masyarakat. Macam apa penyesuaiannya? Ya kalau menurut saya sih yang gampang ya saya nggak tahu isinya, rescheduling dulu. Artinya terlalu padat nih perubahan-perubahan besar ini, boya dan ditunda dulu. Ya, nah, terserah mau tunda yang mana, saya juga nggak tahu. Tapi janganlah semua hal yang baru muncul di udara ya dan orang khawatir. Apalagi pemerintahan kita, birokrasi kita belum muncul sebagai organisasi yang efektif. Malah baru saja Pertamina kebobolan, baru ketahuan kebobolan hampir 1.000 triliun. Itu orang curiga pada korupsi di mana-mana dan ternyata toh pendapat umum, publik kita kan tidak bodoh juga, umum berpendapat bahwa biangnya belum ditangkap, yang korupsinya masih belum ditangkap. Ini baru anak buahnya lah. Ya publik punya opininya, apa namanya, logikanya sendiri ya. Tapi itulah yang terjadi saat ini. Orang mengharapkan biangnya jauh ditangkap. Nah, pemerintah sebaiknya mendengarkan. Kalau 1, 2, 3 biang ditangkap misalnya, mungkin orang akan merasa lebih optimis. Kalau misalnya dana ada yang ditunda untuk tahun depan, ya kemudian diberikan fasilitas pendidikan atau bantuan apa kepada masyarakat karena ada efisiensi itu juga faktor ya. Itu juga hal baru, ada efisiensi anggaran pemerintah. Nah kalau kita efisiensi sebetulnya ini memang kelihatan sebagai pemborosan itu yang diefisienkan itu, tapi itu sebetulnya jatah rakyat. Kalau pejabat itu jalan-jalan kemana-mana itu dia apa namanya rapat di hotel atau ke restoran, itu adalah diserap oleh masyarakat sebagai market. Kemudian naik kendaraan, naik apa saja ya, transportasinya. Nah itu bagi masyarakat itu market. Nah sekarang marketnya ini hilang karena dianggap dipotong oleh efisiensi.
Bagi pemerintah itu efisiensi, bagi masyarakat itu kehilangan marah. Maka kesulitanlah rakyat kita mencari pekerjaan, mencari uang, lalu kiriman eh, uang ke para mahasiswa, anak-anak ya berkurang lah. Itu maka mahasiswa dalam keadaan sulit, ya merasa mungkin telat datang kiriman atau memang kebagian separuh, ya terpaksa pinjol misalnya. Lalu marah. Lalu kita lihat sekarang demo di mana-mana. Ya, banyak tokoh masyarakat juga sudah bicara. Jadi saya kira solusinya adalah menyerap aspirasi masyarakat, ya, janganlah eh, memaksakan kehendak sendiri. Reschedule saja saya kira sudah besar artinya. Ya. Membangun ini ditunda dulu, membangun ini ditunda. Kan nggak mesti semua tahun ini. Apalagi ada hutang 600 triliun, 700 triliun pada pertengahan tahun ini. Kalau saja masyarakat mau mendengarkan itu, pemerintah. Pemerintah mau mendengarkan itu, kemudian mengatur sedikit, ya, rescheduling saja sehingga masyarakat kebagian juga marketnya, jangan sampailah masyarakat kehilangan market dengan tiba-tiba begitu. Bantuan pendidikan misalnya. Contohnya saja kalau tiba-tiba diumumkan, oke, uang kuliah tahun ini gratis, misalnya. Ambil dana dari mana yang ditunda, kan itu sudah memberikan satu kelonggaran. Ya kalau nggak dilakukan ya silahkan juga yang pemerintah yang memutuskan. Tetapi kita atau saya sebagai pedagang saham cuma lihat grafik. Dan grafiknya menunjukkan opini investor keluarlah dari Indonesia. Dan mereka keluar bertahap. Mereka harus bertahap karena nggak bisa keluar sekaligus. Mereka ada ribuan triliun di sini. Kalau mereka keluar sekaligus kan siapa yang beli? Gitu, harga hancur, nggak ada yang mau beli. Jadi mereka memang bertahap keluarnya sesuai demand, sesuai daya beli saham di Indonesia ini. Keluarlah mereka 10 triliun, 15 triliun. Kemarin dicoba 20 triliun lebih dalam sebulan, langsung amblas. Jadi mungkin mereka akan belajar dari sini, oh nggak bisa keluar 20 triliun, oke, mereka akan keluar 10 triliun atau disesuaikan dengan kemampuan menyerap saham. Tetapi tetap saja bahwa trennya akan berlanjut. Demikian. Jadi bagi teman-teman, jangan euforia dulu karena apa yang terjadi tadi pagi, sesi satu. Ya, terima kasihlah bagi yang beli saham pagi ini. Saya sebagai pedagang kecil itu tadi saya jualan. Ya. Saya lihat Bank BCA sampai ke 8.500. Ya udah saya jual. Saya ada cuan sedikit karena saya lihat harga Bank BCA itu sudah mentok di kurva yang saya lihat, sampai kurva-kurva kayak Bollinger gitu. Padahal ini sudah mentok di resisten, saya keluar. Biasa masuk ke yang belum naik, Astra sudah masuk naik tadi sedikit, tapi saya pikir saya lihat masih ada room untuk naik kalau melihat grafiknya, ya saya tambah Astra. Goto masih belum naik, ya selama ini harganya bertahan, ya saya tambah sedikit Goto. Tapi intinya saya berhati-hati dan tetap saya jaga porsi cash yang menurut saya baik. Karena masih mungkin nanti harga dibanting lagi karena toh trennya masih keluar. Trennya investor asing masih keluar dari Indonesia. Kita tunggu kabar baik dari pemerintah, kabar yang agak menenangkan investor sehingga opini mereka lebih baik, mereka tidak jualan terus seperti sejak September ini, lalu grafiknya menjadi lebih baik. Demikian. Jadi teman-teman tetap waspada, silahkan cari cuan dalam gejolak. Gejolak itu tentu ada peluang untuk cuan. Ya, kita harapkan Indonesia lebih baik, kita harapkan pengertian dari pemerintah, penguasa. Selamat siang.